Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kali kesempatan sore hari ini kita akan membincangkan tentang bagaimana memasak di alam yang terbuka dengan bahan-bahan yang tertentu. Ya, Nah, benar. sebelum melanjutkan ke pembicaraan tersebut, senior, alangkah lebih baiknya kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing ya, senior. Benar senior. Saya Wiwit Saningsih, nama rimba saya Mapar. Nah, terus seniornya? Dan saya Tola Sobulikam dengan nama rimba Buteng. Di sini kami akan mempraktikkan terkait apa? Terkait memasak di alam yang terbuka, senior. Gimana nih? Biar teman-temannya pada tahu, biar kalau semisal kita naik gunung, terus kita nggak bawa peralatannya kayak kompor, terus semacam sebagainya gitu. Nah, solusinya agar kita bisa memasak di alam yang terbuka, di atas gunung lah, misalnya gitu, senior. Gimana, senior? Berarti itu kendalanya pendaki nggak mempunyai kompor seperti ya, senior ya? Iya, senior. Nah, jadi untuk itu teman-teman, biasanya kita itu bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita, senior. Contoh, kita kan di hutan ya. Nah, di hutan itu banyak ranting-ranting yang sudah jatuh atau enggak kayu-kayu yang sudah tertebang seperti itu. Nah, itu kita bisa manfaatkan itu buat menyalakan api, senior, pengganti kompor seperti itu, senior. Berarti jadi, kita harus mengambil ranting-ranting yang udah kering gitu. Nah, bener. Jadi kita nggak harus pas kita nggak membawa kompor terus kita frustasi nggak makan, mati dong kita, senior. Nah, di situ kita belajar caranya apa, survive ya, senior ya, kalau seperti itu. Nah, di situ, senior. Jadi teman-teman nanti kalau semisal suatu saat mau mendaki gunung atau apalah gitu, kita berkegiatan di alam bebas, tetapi di situ kita lupa atau enggak kita tidak mempunyai kompor seperti itu, senior. Gak mungkin kan kita bawa kompor LPG yang sebegitu besar. Nah, di situ nanti kita akan memanfaatkan ranting-ranting nggak seperti ini, senior, buat kompornya seperti itu, buat alat memasak. Oke, terima kasih penjelasannya. Gimana kalau langsung kita praktek aja, senior? Boleh, nantilah biar ada tambah penjelasannya gitu, senior. Nah, biar mempermudah teman-teman untuk mempraktekannya nanti di rumah seperti itu ya, senior ya. Iya, senior. Baik, untuk pertama-tama kita siapkan ranting. Di sini kita sudah mempersiapkannya semua. Ranting yang sudah kering itu kan buat apa ya? Buat menyalakan api ya, senior. Nah, bener. Kayu juga kita sudah persiapkan. Ini buat bara nanti kan ya. Batu, barang itu nanti buat apa? Tungku ya, tungku bahasanya ya. Kalau semisal di alam terbuka kan banyak angin nih, senior. Gimana itu buat biar apinya tuh tetap menyala? Nah, itu kan nanti kita bisa improve di situ. Nanti kan juga di situ ada contoh kayak ada batu di situ kan. Nanti kita bisa gunakan tersebut. Atau enggak kita pakai apa ya? Kayu besar buat penghalang gitu. Intinya gimana caranya api itu tidak kena angin seperti itu. Banyak cara lah di situ. Banyak cara, istilahnya itu kalau di kosakata itu banyak cara menuju Roma seperti itu ya, senior ya. Baik, sekarang aja senior ya. Baik, sekarang kita langsung praktikan ya terkait pembuatan api ini ya. Di sini kita sudah siapkan ranting-rantingnya yang kering. Nah, di sini kita juga kebetulan kita membawa parafin seperti ini yang namanya parafin. Ini adalah salah satu alat bahan bakar ya. Parafin salah satu alat bahan bakar. Kalau kita selalu memakai parafin kan eman kan. Jadi kita mix lah parafin sama kayu seperti itu. Apinya sudah menyala ya, senior ya? Iya, ini kalau parafin begitu mudah. Kita membuat api menggunakan parafin itu cukup mudah lah. Nah, baru kita masukkan ranting-ranting. Kan kita gak mungkin kan selalu memakai parafin terus nantinya. Nah, di situ kita mix sama ranting-ranting, ya kan.
Kalau semisal di tempat itu ada kayak daun kering, itu bisa ya senior? Boh, boleh, itu lebih bagus. Tanpa parafin juga bisa kalau seperti itu. Ini kan berhubung di sini kan keterbatasannya pemantik api gitu kan. Jadi kita menggunakan parafin untuk membuat apinya tersebut. Nanti teman-teman juga bisa kok pakai bahan-bahan yang lain selain parafin, contoh kayak spiritus gitu kan, enak kan, lebih cepat. Kalau semisal gak ada gimana senior? Kalau gak ada barang-barang seperti itu, jadi nanti kita gampang kalau gak ada seperti parafin seperti itu ya. Nanti kita bisa menggunakan kayu ini dikeringin, kayu yang kering nanti di kayak gini loh senior. Nah, Bisa dikecil-kecilin gini kan. Nah, itu enak, gampang lah untuk membuat api nantinya. Soalnya ini kan sudah kering seperti itu semua. Lebih gampang daripada kita menggunakan Daun yang lainnya gitu kan, daun basah atau apa kayak kan nggak mungkin. Nah, ini kan apinya udah menyala nih senior. Dan ini angin nih banyak angin gitu. Ya kita otomatis kan bakalan mati nih kalau banyak angin. Itu gimana senior? Nah, nanti itu di situ nanti kita kan carilah buat penghalang kayak seperti ini ya. Kita sudah siapkan batu di sini buat penghalang lah intinya, biar tidak angin. Wow, ini kompornya besar ya apinya ya. Oke lah, sekarang langsung kita praktek Praktek masak lah, masak ya senior ya. biar enak. Nah, di sini sudah menyiapkan bahan-bahannya yang untuk dimasak ya senior ya. Ada Ya, di sini kami beras. sudah mempersiapkannya seperti beras, telur. Dan ini kayak ada sayur-sayuran ya senior ya. Iya, ini kita juga mau membuat sop-sopan ya teman-teman nih. Kita sudah siapkan semuanya, sop-sopan ini. Ini juga ada ikannya, tempe, telur. Ya. Oke, sekarang lah kita masak terlebih dahulu Masak nasi ya senior. masak nasi. Baik. Kan masak nasi itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Bener. Oke, Nah, ini minta tolong senior itu oh iya airnya. senior. Air ya senior. Untuk masak nasi. Oke teman-teman, ini yang harus dijaga emang apinya. Kondisi api memang teman-teman harus tetap dijaga ya. Contoh kita selalu memberi ranting, kayu-kayu dan lain-lain. Di sini saya juga memberikan kayu ya teman-teman, biar tidak kalah seperti itu. Biar tetap menyala ya senior. Bener. Nah, wis. Hati-hati senior. Ini lumayan lah apinya, bagus. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ya ini langsung kita kasih air dulu ya secukupnya. Panas ya. Oke. Di sini kita kasih air secukupnya ya buat masak nasi. Mengira-ngira lah airnya dengan berasnya. Menyesuaikan lah. Nah, yang harus tetap dijaga itu memang apinya senior. Kita tutuplah dulu lah, kasih pakai apa senior, tak bantu senior. Ya, itu tutup pakai nesting. Oh, ini menyediakan nesting ya senior. Ya, ini kan kita intinya kita bawa cuman nesting lah. Kita ke alam gunung, kita kesalahan tidak membawa kompor, jadi kita menggunakan kompor alami, menggunakan kayu-kayu seperti ini senior. Resiko tidak membawa kompor memang seperti ini senior. Gimana caranya apinya tetap nyala? Kita terus tetap seperti ini. Abit kieu gede. Kalau semisal nasinya itu enggak matang gimana kan? Ya, kita gimana caranya sampai matang nih seperti itu. Jadi kita harus terus pantau nasinya biar tetap perkembangannya nasi itu kita tahu gitu.
Yang paling sulit kita memang mempertahankan apinya seperti itu senior. Gak mudah lah kita membuat api dengan yang apa namanya stagnan ya intinya ya, karena seperti itu ya bahasanya. Tapi Kita kalau tetap gak masak ya mau gimana lagi kalau kita udah di luar ruangan dan itu gak ada kayak warteg apapun dan harus dimakan juga ya. Ya mau gak mau nantinya kan seperti itu kan teman-teman kan. Tapi gimana caranya kita usaha terlebih dahulu lah. Nih supaya masak gitu kan. Kita terus kasih apinya seperti itu. Nah mungkin ini bisa ini dibuat 2 api senior, itu langsung kita masak apa namanya sayur. Mungkin di belakangnya sini soalnya kan ini besar cukup ya, lebar lah. Saya bantuin ya senior untuk menyiapkan nanti sayur-sayuran. Itu bisa lah biar saya yang masak nasi. Iya. Dan senior maparnya nanti yang bakal masak sayur dan sop ikan, seperti ya. Itu. Ini ada sayur wortel, kentang sama kubis. Kita mau dibikin sop ya senior ya? Ya kita sekarang ini mau bikin sop-sopan lah seperti itu. Nah ini kan ini seniornya sudah mempersiapkan buat sop-sopan. Kalau saya mah tugasnya itu apa masak nasi dan juga mempertahankan gimana caranya api ini tetap hidup seperti itu. Ini agar cepat ya untuk proses pematangan wortelnya karena wortel ini terlalu tebel gitu. Kalau dia gak matang beneran dia bakalan mentah. Jadi kalau bisa ini diiris tipis-tipis buat wortelnya biar enak ya. Bukan begitu senior? Iya, kita gimana caranya kita itu tetap makan enak lah di gunung seperti itu. Nah di sini saya akan tetap berusaha untuk gimana caranya apinya ini tetap hidup seperti itu. Oh iya jangan lupa ya teman-teman, kita gak semua dimanapun kita harus menyalakan api, karena banyak kejadian teman-teman ini yang baru-baru itu menyalakan api gitu kan. Nah kalau selesai ditinggal gitu, gak kita habiskan, gak kita musnahkan sehingga sampai mati, sehingga nanti akibatnya pembakaran hutan seperti itu senior. Banyak kejadian seperti itu. Alangkah lebih baiknya nih senior harus kriteria tempat yang aman lah agar tidak terjadi kebakaran hutan gitu senior. Nah kalau masalah tempat sih kita gimana ya, intinya nanti kalau setelah selesai kita gimana caranya kita pastikan api ini benar-benar mati seperti itu senior, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kalau kita udah masuk di dalam hutan gitu senior, terus kita lupa nih, bukan lupa ya, apa kehabisan air ya, itu masaknya kan otomatis harus dekat sama sumber air biar kita enak untuk memasak agar ada airnya itu senior. Nah iya ini air cukup penting buat kita lah, pegiat alam itu cukup penting airnya karena 80% di tubuh kita itu membutuhkan air. Nah seperti itu senior. Nah ini gimana caranya tetap menyalalah, saya akan usahakan ini dengan bahan-bahan yang ada. Juga jangan lupa kita pantau ya teman-teman nasinya. Itu kira-kira udah mendidih apa belum ya senior? Nah sebenarnya masak nasi ini memang gak begitu mudah sih, cukup sulit. Kenapa? Karena di situ membutuhkan api yang stabil, gak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, dan juga kita harus sering-sering mengontrolnya seperti itu senior. Nah itu nasinya udah agak mendidih itu. Ya ini mungkin nanti ini
Nah, alangkah baiknya ada yang ketinggalan ya. Alangkah baiknya untuk teman-teman kalau masak di nesting itu, teman-teman kasih 1 sendok minyak. Itu agar apa senior? Minyaknya itu fungsinya. Fungsi minyak ini agar tidak apa ya, melekat kepada nestingnya seperti itu. Dan juga garam. Nah, Biar gurih berarti nasinya kalau ditambahkan garam. Cukupnya lah garamnya. Kita biasanya seperti itu. Kenapa? Karena mayoritas yang kita alami itu kalau setiap kita naik gunung itu nasi itu kayak gimana gitu makannya. Jadi gimana caranya kita memancing teman-teman makan itu biar enak nasinya gitu senior. Biar agak mentah juga ya senior ya nasinya. Juga jangan lupa ini nasinya sambil dicek teman-teman ya. Kalau semisal kurang air kita tambahin. Kayak ini kan terlalu biasanya kita langsung taruh atasnya airnya biar enak gini ya. Ini kurang air ini ternyata dikit lah. Kita kalau seperti ini kayak bisa Zuna senior kan? Kita berandai-andai menjadi chef ini senior. Ngalah-ngalahin chef Zuna ini senior. Ini sayur-sayurnya udah dipotong nih senior, mungkin udah cukup untuk dimasak ya senior. Nah, ini langsung di belakangnya gak apa-apa senior, ini kan lebih besar apinya. Jadi oke. Ini juga bawangnya udah saya kupas nih senior. Aku yang api aja lah. Ini cukup lumayan lah ininya, apa namanya, beluk, apa bahasanya beluk kalau bahasa Indo itu. Asapnya ini besar senior. Asapnya. Kita ini kayak di pegunungan ya senior, ada tendanya juga. Kita ini memang kayak camping bareng gitu lah senior. Bukan kayak, memang bener-bener camping ini kita mau masak ini. Makan siang senior. Ini buat makan siang. Ini bumbunya dirajang ya senior ya, kata orang Jawa kan begitu. Biar sampean aja senior ini yang ngasih apa ya, saya bantu ya senior ya untuk sayurnya ini. Nah, biar saya masak nasi seperti itu. Ini senior biar tidak panas. Kalau semisal di gunung kita lupa membawa ini apa, kain gitu untuk mengangkat nesting itu gimana senior? Kita juga bisa menggunakan ini senior, apa, daun-daun seperti yang ada di sekitar kita. Contoh ini ada daun pisang, kita bisa gunakan itu, dilipat-lipat sampai tebal, baru nanti kita bisa digunakan untuk pengganti serbet ini. Nah, ini nasi sayur dan ikannya ini sudah matang senior. Gimana kalau kita langsung angkat, nanti langsung kita makan senior? Nah, ini kan sudah matang semua. Baiklah, kita sekarang waktunya makan. Teman-teman, sudah jadi hasil keras kita seperti ini, jadi harus kita cobain terlebih dahulu.